Siang Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update Seleb edisi Rabu 29 Maret 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Rumah tangga Irish Bella dan Amar Zoni belakangan ini kerap diterpa isu miring. Bahkan beredar rumor Irish Bella menggugat cerai Amar Zoni di Pengadilan Agama atau PA Jakarta Selatan. Terkait ini, Humas PA Jaksel Taslimah buka suara soal kabar tersebut. Taslimah mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi perceraian Irish Bella dan Amar Zoni, baik didaftarkan melalui e-court ataupun didaftarkan langsung oleh pengacara. Hal itu dikatakan Taslimah saat ditemui awak media di kantornya pada Senin 27 Maret 2023. Taslimah menegaskan bahwa melalui sistem penelusuran perkara atau SIPP pun pihaknya tidak menemukan pendaftaran gugatan perceraian Irish Bella terhadap Amar Zoni. Ia memastikan bahwa kabar tersebut hanyalah rumor belaka. Taslimah menyebut pihaknya telah beberapa kali melakukan pemeriksaan secara e-court maupun sistem penelusuran perkara atau SIPP untuk memastikan Amar Zoni dan Irish Bella menikah pada 28 April 2019. Dari pernikahan tersebut, pasangan pemain sinetron ini dianugerahi dua anak yang diberi nama Erumi Akbar 1453 dan Amala Putih Sabai Akbar. Namun rumah tangga mereka dilanda prahara. Amar ditangkap polisi karena jeratan kasus narkoba. Hal itu membuat Irish Bella sebagai istri sangat kecewa hingga muncullah gosip yang menyebutnya melayangkan gugatan cerai terhadap Amar. Gosip itu kian santer setelah Irish Bella menghapus nama Amar di akun TikToknya. Namun perlu diketahui, kini Amar Zoni menjalani rehabilitasi di Lido Bogor, Jawa Barat selama 6 bulan. Penyidik menilai Amar sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba saja. Diketahui alasan Amar Zoni mengonsumsi narkoba jenis sabu karena ingin menurunkan berat badannya secara cepat. Hingga detik ini aja berapa sekarang? 14 lewat 40 belum ada nama tersebut yang mendaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Telah kami telusuri di sistem informasi penelusuran perkara juga tidak ada nama tersebut. Sehingga dengan demikian tidak ada nama tersebut terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sama, belum ada hingga jam sekarang ya 14.44 menit belum ada. Kalau prosesnya itu seperti apa sih Bu kalau mau memasukkan gugatan? Dari apa dulu? Kan ada di website, tinggal dibaca. Persyaratannya ya ada identitas per pihak, terus siapa yang menggugat, siapa yang digugat, terus data-data, nama, pokoknya identitasnya terus didaftar. Aktor Ferry Irawan telah menjalani sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sidang perdana Ferry Irawan digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur pada Senin 27 Maret 2023. Setelah sidang berlangsung, Ferry Irawan akhirnya buka suara. Ferry mengaku disingkirkan oleh Vena Melinda. Namun ia mengibaratkan dirinya seperti pohon yang berada di tengah jalan. Kemudian ia menyinggung soal kursi politik. Diketahui saat ini Vena Melinda tengah mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif. Hal ini tampaknya yang membuat Ferry Irawan merasa disingkirkan. Dengan adanya hal ini, Ferry Irawan berjanji akan mengungkap kebenarannya di persidangan. Diketahui pada persidangan itu, Ferry juga tak mengakui adanya KDRT terhadap Vena Melinda. Ferry Irawan awalnya menyinggung soal matinya hati nurani seseorang. Ferry menyampaikan selama ini ia tidak pernah memberikan komentar apapun terkait kasus KDRT. Lantaran kalau dia tidak ingin membuka aib rumah tangganya sendiri. Sedangkan yang kedua, Ferry mengaku tidak berdaya melawan sistem. Ferry Irawan pun menegaskan dirinya bukan pelaku KDRT terhadap istrinya sendiri, Vena Melinda. Selama ini dirinya memilih diam, tidak berkomentar. Alasannya karena Ferry Irawan berhadapan langsung dengan orang yang ia cintai, yakni Vena Melinda.
Sebelumnya, Vena Melinda telah melaporkan Ferry Irawan atas dugaan kasus KDRT pada 8 Januari 2023 lalu. Vena Melinda bahkan menunjukkan luka di bagian hidungnya yang diduga perbuatan Ferry Irawan. Saat itu, Vena Melinda dan Ferry Irawan tengah berada di Kediri, Jawa Timur karena ada agenda kepentingan politik. Sehingga saat ini Ferry Irawan menjalani proses hukum di wilayah Kediri, Jawa Timur. Sidang cerai Aldila Jelita dan Indra Bekti kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 27 Maret 2023 kemarin. Dalam sidang yang beragendakan mediasi itu, Indra Bekti sudah 2 kali tidak hadir dalam persidangan. Ketika disinggung mengenai ketidakhadiran Indra Bekti, Aldila Jelita pilih tak mempermasalahkannya. Menurutnya, ia sudah mengetahui Indra Bekti tidak akan hadir dalam persidangan. Aldila Jelita sendiri berharap sidang perceraiannya dengan Indra Bekti rampung sebelum momen Lebaran tiba. Menurutnya, ia lelah dengan rangkaian sidang yang harus dijalankan. Lebih lanjut, sidang yang beragendakan pembacaan mediasi itu masih tidak mendapatkan titik terang setelah 2 pekan berlalu. Aldila Jelita dan Indra Bekti tetap sepakat ingin berpisah. Lebih lanjut, keputusan perceraian itu memang keinginan bersama antara Aldila Jelita dan Indra Bekti. Seperti diketahui, Aldila Jelita kini harus menjalani Ramadan tanpa didampingi Indra Bekti seiring dengan proses perceraian mereka yang tengah bergulir. Aldila Jelita mengaku hanya berpuasa bersama anak-anaknya. Meski demikian, Aldila Jelita mengaku Ramadan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Namun, Aldila Jelita merasa bersyukur karena Indra Bekti tetap menjalin komunikasi baik dengan dirinya dan anak-anak. Meski sudah tidak tinggal bersama lagi, Aldila Jelita mengaku mereka masih menjaga komunikasi. Aldila mengatakan pada Ramadan kali ini Bekti belum bisa menjalankan puasa. Kondisi sang presenter masih tidak memungkinkan karena harus mengonsumsi obat-obatan secara rutin setiap hari. Lebih lanjut, dalam seminggu Dila dan Bekti berencana untuk berbuka puasa bersama. Aman, pertanyaan aja kali ya. Apa yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jadi hari ini tanggal status. Tadi agendanya itu adalah laporan mediasi dari 2 minggu lalu. Di situ kami dari pihak penggugat dan lain juga mengatakan bahwa ini kemudian karena mediasi kita pembahasan gugatan. Nah, tadi juga dari pihak tergugat hadir kuasa dari Bekti ya. Jadi kami tadi sesuai dengan kesepakatan kami hari ini itu langsung lanjut pembuktian. Cuma karena gugatan yang diajukan secara impor, jadi pembuktian itu tidak bisa, tetap harus rangkaiannya tetap harus ada jawaban dan lain-lain. Jadi nanti sidang selanjutnya itu secara hadir kami lagi untuk pembuktian tanggal 10 April 2023. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan lagi. Tak mudah memang bagi Indra Bekti dan Aldila Jelita memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Terlebih ada 2 anak yang kini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Saat memutuskan berpisah, Dila sempat kesulitan menjelaskan pada anak-anaknya, sebab anak-anaknya sempat down dan memikirkan perpisahan kedua orang tuanya. Bahkan anak-anaknya sempat berpikir apakah mereka harus berganti nama. Mendengar hal itu, tentu hati Dila seperti terkoyak. Dia pun menjelaskan ke anak-anaknya bahwa dia dan Indra Bekti bisa bersatu kembali jika keduanya sama-sama mau berubah. Hal itu dikatakan Dila saat menjadi bintang tamu dalam podcast di kanal YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Dila mengatakan bahwa belum lama ini dia dan anak-anaknya telah bertemu dengan Indra Bekti. Di sana Indra Bekti sempat menyinggung kemungkinan dia rujuk lagi dengan Dila. Ternyata tak cuma Indra Bekti dan Dila, anak-anak mereka juga berharap orang tuanya bisa berubah jadi pribadi
yang lebih baik. Dila mengakui bahwa dirinya berat mengambil keputusan bercerai, namun keputusan tersebut harus diambilnya demi perbaikan diri kedua belah pihak. Terlepas dari itu, Dila menyiratkan bahwa kemungkinan rujuk dengan Indra Bekti masih terbuka lebar. Di sisi lain, di tengah proses perceraiannya dengan Indra Bekti, Aldila Jelita memutuskan membuat akun Instagram baru untuk membagikan aktivitasnya sehari-hari. Kini Aldila Jelita menggunakan akun Instagram dengan nama Aldila Jelita 13. Istri Indra Bekti ini lantas menjelaskan alasan dirinya membuat akun Instagram baru yang kini tidak lagi menggunakan nama suaminya. Kemudian Aldila Jelita menyebut bahwa dirinya ingin memulai kehidupan yang baru dengan melakukan pendekatan kepada teman-temannya seusai berpisah dari Indra Bekti. Lebih lanjut, Aldila Jelita mengklaim bahwa Indra Bekti tidak mempermasalahkan hal tersebut, begitupun menghilangkan nama belakang Bekti dalam Instagram Aldila. Namun, keputusan Aldila ini juga menuai kritik, sebab banyak dari sahabat dan teman menyayangkan hal tersebut, di mana Instagram miliknya yang bernama Dila Bekti telah mendapatkan centang biru atau verifikasi. Nikita Mirzani mendadak menyenggol pengacara kondang Hotman Paris. Padahal keduanya terbilang memiliki hubungan cukup baik dan memiliki kerjasama bisnis sebuah klub. Penyebabnya diduga seusai Hotman Paris menjadi pemegang saham dari bisnis skincare milik Dr. Richard Lee. Sementara Dr. Richard Lee belum lama ini diduga memberi review buruk pada skincare yang mendapuk Nikita Mirzani sebagai brand ambassador. Hotman Paris baru-baru ini menjalin kerjasama dengan dokter kecantikan Dr. Richard Lee yang merupakan owner skincare Athena Group. Hal itu sontak langsung memicu emosi Nikita Mirzani yang langsung memberikan sindiran pedas pada Hotman Paris di Instagram Stories-nya. Dikutip melalui Instagram pribadinya pada Rabu 29 Maret 2023, Nikita Mirzani nampak murka dengan keputusan Hotman mendukung Dr. Richard Lee yang sempat mengomentari produk kecantikan yang menurutnya melanggar aturan yang diduga produk dari Benings milik Dr. Oki Pratama. Ia memperingatkan Hotman Paris agar tak perlu ikut-ikut dalam gimmick perskincarean. Menurutnya Hotman pun juga tak pernah memakai perawatan kecantikan tersebut. Ia mewanti-wanti Hotman untuk tidak sampai buat gimmick dengan dokter yang hobi menipu. Nikita juga belak-belakan dirinya akan menjadi sosok yang pertama menyerang Hotman Paris saat terkena masalah. Sebagai informasi, Nikita Mirzani sempat mengungkap alasannya selalu mencampuri urusan orang lain. Belak-belakan ibu 3 anak ini mengaku paling tak bisa melihat sesuatu yang tak sesuai dengan realita. Karena itu ia secara sukarela meluruskannya kepada masyarakat. Sebagai bagian dari netizen, janda dipolatif ini merasa berhak untuk bertindak demikian. Sebab ia tak mau masyarakat Indonesia terus-terusan ditipu dengan konten-konten di media sosial. Sontak unggahan itu langsung dibanjiri berbagai komentar netizen. Teruntuk Hotman Paris, lu udah ganti pekerjaan lu jadi tukang nyinyir sekarang. Tukang nyindir-nyindir orang di sosmed. Hah? Pekerjaan lu bukan menjadi lawyer lagi. Selain lawyer pembela perusak moral anak Indonesia alias pengedar narkoba, bandar narkoba. Ya, lu juga sekarang jadi tukang nyindir-nyindir di sosial media, di Instagram lu. Ngapain lu bikin 3 kali lu posting, 3 kali lu hapus? Hah? Lu kalau mau nyindir gue sebut nama. Sebut nama Nikita Mirzani. Kenapa lo takut? Nih kayak gua Hotman Paris, perusak generasi muda. Tuh, pembela bandar narkoba. Berani gak sebut nama? Gua geding lo. Kabar kesehatan King Nazar terungkap melalui postingan Instagram resminya.
King Nasar membagikan fotonya terbaling lemah di ranjang rumah sakit di akun Instagram pribadinya. Tampak Nasar menggunakan alat bantu napas berupa konsentrator oksigen di hidungnya. Wajah dari pemilik nama lengkap Fahad Ahmad Sungkar Nasar ini juga terlihat sayu. Ia berharap dan berdoa sakit yang dideritanya tak berlangsung lama. Mantan suami Musdalifah itu juga meminta doa untuk kesembuhannya kepada semua orang yang sayang padanya. Namun Nasar tak menjelaskan sakit yang dideritanya. Postingannya tersebut menuai perhatian netizen, termasuk selebriti dengan akun centang biru. Sebut saja Yunisara, Soimah, Kiki Saputri, Jirayut, Elvi Sukaisi, dan masih banyak lagi. Sejumlah selebriti tanah air juga diketahui menjenguk Nasar, di antaranya Ruben Onsu, Iis Dahlia, dan Karen Delado. Ayah satu anak itu pun berterima kasih telah dijenguk rekannya. Melalui postingan yang diunggah ke Instagram pula, diketahui bahwa Musdalifah ternyata sempat menjenguk sang pedangdut. Musdalifah datang untuk memberikan support sekaligus doa agar mantan suaminya itu segera pulih. Pada kesempatan itu, Musdalifah didampingi sang suami Fadel Islami. Ia juga mengajak anak-anaknya termasuk Falahan Absar, putranya bersama Nasar. Mereka sempat berfoto bersama. Nasar pun tampak tersenyum sumringah sambil memegang lengan sang putra. Mengutip tribunsumsel.com, sebelumnya diketahui jika kondisi King Nasar sempat drop dan pernah jatuh sakit. Hal tersebut diketahui dari Dewi Persik yang terlibat dalam satu program TV dengannya. Dewi Persik juga mendoakan agar Nasar lekas sembuh dari penyakitnya. Mengingat jadwal pekerjaannya yang begitu padat, Nasar pun kini diharuskan untuk beristirahat sejenak dari dunia hiburan. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Ustadz Dasat Latif sudah diizinkan pulang dari satu rumah sakit di Singapura seiring kondisi kesehatannya yang membaik. Namun, ia tak memilih langsung pulang ke rumah dan melanjutkan istirahat. Ustadz Dasat Latif rupanya dengan senang hati memenuhi undangan berdakwah di satu masjid di negeri jiran tersebut. Hal itu diketahui dari postingan video akun Instagram milik mantan wakil wali kota Makassar, Syamsul Rizal alias Deng Ical pada Selasa 29 Maret 2023. Dalam balutan jaket hitam, sarung, dan peci putih, Ustadz Daas duduk di kursi menghadap jamaah. Penampilan tersebut berbeda dari biasanya, sebab Ustadz Dasat acap mengenakan gamis saat ceramah di televisi. Sudah menjadi ciri khasnya, Ustadz Daas Latif selalu menyelipkan guyonan yang membuat jamaah tertawa. Ustadz Daas Latif membahas tentang Ramadan. Berbagai respon netizen di akun Instagram Deng Ical melihat Ustadz Daas Latif kembali melakukan ceramah. Perlu diketahui, Ustadz Daas Latif lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada 21 Desember 1973. Ustadz Daas Latif menikahi Hafizah atau penghafal Al-Quran cantik asal Sulawesi Selatan yang usianya jauh di bawahnya. Dilansir dari YouTube Dasat Latif pada 16 Mei 2020, istri Ustadz Daas Latif bernama Naura Siddiqah Nasrun. Daas Latif mengenyam pendidikan di SD Negeri Inpras 169 Pinrang, SMP Negeri Bungi Pinrang, dan SMA Negeri 4 Ujung Pandang. Daas menyelesaikan studi pendidikan sarjana di dua kampus bersamaan, yaitu Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar pada bidang peradilan Islam dengan gelar sarjana agama, dan di Universitas Hasanuddin pada bidang ilmu
ilmu komunikasi dengan gelar sarjana sosial. Kemudian Dasat melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Hasanuddin dalam bidang komunikasi dengan gelar Magister Sains. Lalu ia meraih gelar dokter dalam ilmu komunikasi dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan gelar dokter untuk kedua kalinya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam bidang ilmu syariah. Aktivitasnya selain sebagai penceramah, juga aktif sebagai dosen tetap di Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Malaysia, dan peneliti. Ustadz Daas Latif kerap mengisi ceramah di berbagai tempat, tidak hanya di lingkup wilayah tetapi hampir di seluruh Indonesia, seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Beberapa ceramah dan aktivitasnya dapat dilihat di media sosial miliknya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sering membagikan ceramahnya di kanal YouTube miliknya Daas Latif. Ustadz Daas Latif dikenal dengan gaya ceramahnya yang ringan dan santai dengan menyelipkan pesan-pesan Islam dalam bentuk kisah yang lucu sehingga semua kalangan mudah menerimanya. Kasus penganiayaan dengan korban David Ozora yang diduga dilakukan Mario Dandi berdampak besar. Bahkan kasus tersebut sampai menyeret nama Kementerian Keuangan serta beberapa para pejabat negara yang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas masalah pamer harta di media sosial. Bintang sinetron dan politisi Rieke Diah Pitaloka sampai mengikuti perkembangan kasus penganiayaan dengan korban David Ozora itu. Rieke Diah Pitaloka menyebut Kementerian Keuangan bersama jajarannya dari Bea Cukai hingga Dirjen Pajak menjadi sorotan tajam semua pihak seusai kasus penganiayaan diduga dilakukan Mario Dandi kepada David Ozora. Hal itu disampaikan Rieke Diah Pitaloka saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat pada Senin 27 Maret 2023. Rieke menilai dampak kasus Mario Dandi dan David Ozora mampu membongkar dugaan permainan keuangan negara diduga terjadi dalam tubuh Kementerian Keuangan. Wanita berusia 49 tahun itu menjabarkan uang negara sudah dialokasikan ke beberapa tempat yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kasus terakhir diakui Rieke, Mahfud MD berteriak ada dugaan kerugian negara mencapai lebih dari 300 triliun yang diindikasikan terjadi dalam tubuh Kementerian Keuangan. Bahkan diakui pemeran Oneng dalam sinetron Bajai Bajuri, informasi dari KPK ada kerugian mencapai 160 triliun per tahun dalam alokasi dana bantuan sosial. Rieke Diah Pitaloka yakin cara mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan sindikat keuangan negara adalah kekuatan Tuhan. Sebagai informasi, Rieke Diah Pitaloka lahir pada 8 Januari 1974. Perempuan berusia 48 tahun itu adalah seorang pemeran, penulis, pembawa acara, dan politikus Indonesia keturunan Sunda. Sebelum berkarir di dunia politik, Rieke dikenal sebagai seorang aktivis dan pemeran film serta televisi. Perannya yang paling populer adalah saat ia memerankan karakter Oneng di situasi komedi Bajai Bajuri. Dalam sinetron tersebut, Rieke beradu peran bersama Mat Solar, Fanny Fadilah, dan Nani Wijaya. Tidak hanya menjadi bintang sinetron, Rieke Diah Pitaloka juga sempat menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Rieke Diah Pitaloka kemudian merambah ke dunia politik. Rieke Diah Pitaloka bahkan pernah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Namun pada tahun 2008, Rieke Diah Pitaloka memutuskan untuk pindah ke PDI Perjuangan karena adanya konflik internal yang tajam di dalam PKB. Mengenai kehidupan pribadinya, Rieke Diah Pitaloka menikah dengan pria bernama Doni Gahral Adian pada tahun 2005. Setelah menikah, mereka berdua dianugerahi 3 orang anak. Namun sayangnya rumah tangga pasangan ini berakhir dengan perceraian pada tahun 2015.
tanpa dalam prinsip dan amanat. Nilainya 700 triliun lebih gitu kan. Nah, dulu saya inisiator undang-undang, tentu nggak sendiri, tapi saya inisiator undang-undang BPJS ini. Dan kemudian kalau teman-teman rasakan dulu dan sekarang itu agak berbeda cara pengelolaannya sebagainya. Kalau tidak diselamatkan di dalam sistem yang kami usulkan waktu itu, akan terjadi seperti Jiwasraya dan Asabri misalnya. Tapi alhamdulillah jalan. Nah, ini kan sebetulnya saya kalau dibilang marah, saya marah sekali gitu, karena ini uang dari keringat orang gitu. Lalu kemudian mau dialihkan, diotak-atik undang-undangnya dengan menyusup di RUU Kesehatan misalnya. Kalau dulu saya pasti udah ngamuk-ngamuk tuh di DPR, di paripurna. Tapi sekarang saya lebih tenang dan dicampur dengan doa, ternyata sesuatu lebih ada mujizat lah ya. Lebih dengan apa yang terjadi misalnya di Kementerian Keuangan dan sebagainya. Ini memang perubahan ini juga diusulkan oleh salah satu orang di Kementerian Keuangan. Nah, Konten kreator sekaligus selebriti penuh kontroversi Barbie Kumalasari mengatakan jika bulan Ramadan ini belum bisa dijalankan dengan baik. Barbie mengaku hingga puasa hari ke-6 dia belum bisa menjalankan ibadah puasa secara penuh. Barbie menjelaskan jika alasan dirinya belum menjalankan ibadah puasa karena statusnya sebagai pengacara membuat dirinya sibuk membantu kliennya. Hal itu disampaikan Barbie saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kawasan Selipi pada Selasa 28 Maret 2023. Tidak hanya itu, wanita berusia 40 tahun ini juga menjelaskan jika alasan dirinya tidak bisa menjalani puasa karena terlalu lelah bekerja. Meski begitu, Barbie sudah membuatkan niat untuk menjalankan puasa secara penuh setelah mendapatkan istirahat yang cukup. Barbie juga mengatakan jika dirinya tidak punya target dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini karena statusnya sebagai wanita. Diketahui kegiatan dan pekerjaan Barbie memang sedang padat sejak awal Ramadan. Selain mendampingi klien di pengadilan, Barbie Kumalasari juga disibukkan menghadiri berbagai acara komunitas pembela hak perempuan hingga menyiapkan lomba boxing selebriti. Ingin melakukan berbagai hal agar tubuhnya tetap prima saat bulan puasa, rencananya Barbie Kumalasari akan memanjakan tubuhnya dengan pijat, relaksasi, dan suntik cairan penambah daya tahan tubuh. Selain perawatan dari dalam tubuh, perempuan berusia 40 tahun itu juga ingin fisiknya terlihat bugar. Barbie Kumalasari ingin rutin pergi ke gym dan berenang di sela-sela kesibukannya. Beberapa waktu lalu, Barbie Kumalasari diisukan ditangkap polisi karena kasus narkoba. Namun hal itu dibantah tegas oleh Barbie Kumalasari saat dimintai keterangan pada Kamis 23 Maret 2023 malam. Kumalasari tak menampik kehidupan dunia keartisan dianggap dekat dengan narkotika. Ia pun memiliki tembok besar agar tak terjerumus menjadi pengguna aktif zat adiktif itu. Kumalasari merasa banyak orang yang menggunakan narkotika guna menghindar dari masalah yang sedang dihadapi. Barbie Kumalasari menyebut kehidupannya akan berantakan jika ia kecanduan narkotika, yakni habis uang, karya karir, dan namanya akan jelek seumur hidup. Selain itu, Barbie siap melakukan tes urin untuk membuktikan dirinya bersih dari narkoba. Barbie Kumalasari tetap santai meski dikabarkan diamankan polisi karena kasus narkotika.
Ahmad Dhani melarang Elfonda Michael alias Once Michael untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Ahmad Dhani mengatakan hak cipta lagu-lagu Dewa 19 termasuk yang pernah dinyanyikan Once Michael ada pada dirinya. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Dhani terkait royalti performance rights lagu-lagu Dewa 19 yang sampai sekarang belum jelas. Sebagai pencipta lagu hits Dewa 19, Ahmad Dhani mengaku belum menerima royalti performance rights dari event organizer yang mengundang Once Michael sebagai penampil. Hal itu dikatakan Ahmad Dhani dalam jumpa pers di Jakarta Utara pada Selasa 28 Maret 2023. Larangan tersebut berlaku mulai Selasa kemarin. Pentolan Dewa 19 melarang Once Michael menyanyikan lagu-lagu bandnya karena ingin memberikan eksklusivitas ke event organizer yang mengajaknya konser. Ia berharap larangan tersebut dipatuhi Once Michael dan event organizer yang akan mengundang mantan vokalis Dewa 19 itu. Ali Lubis, pengacara Dewa 19 mengatakan jika Once Michael melanggar, sanksi pidana adalah 3-4 tahun kurungan penjara. Sebagai informasi, musisi Ahmad Dhani siap menggelar konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Konser tersebut akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 28 Mei 2023. Bagi Ahmad Dhani, konser 51 tahun Kerajaan Cinta begitu berarti untuk menandai karir bermusiknya di Indonesia. Di konser tersebut, musisi yang kini berusia 50 tahun itu akan mengajak Mulan Jameela. Ahmad Dhani bahkan berencana menggandeng Maya Estianty, mantan istrinya, ikut tampil di konser tersebut. Ahmad Dhani dan Mulan Jameela tidak mempersoalkan apabila Maya Estianty mau ikut meramaikan konser tersebut. Selain melalui Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul Jailani, Ahmad Dhani juga meminta promotor untuk membujuk Maya Estianty agar mau meramaikan konsernya itu. Selain Mulan Jameela, Ahmad Dhani juga mengajak Ardhito Pramono dan Danila di konsernya itu. Hak daripada pencipta, ya. Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik, ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 sejak saya ucapkan di media hari ini, ya. Saya larang Once Michael karena Dewa saat ini sedang melakukan tour setelah Lebaran itu setiap minggu 2 kali tour bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa. Gitu. Spesifik, ya, dengerin, ya. Once dilarang menggunakan lagu-lagu Dewa untuk performer menjadi dalam konsernya. Dausbini dan Selvi-Hana, sang istri, saling tuding selingkuh. Mengenai tudingan perselingkuhan Selvi-Hana yang dilayangkan Dausbini dibenarkan oleh kuasa hukum sang komedian Bil Huda. Bil Huda menyampaikan hal itu kepada awak media saat ditemui di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada Selasa 28 Maret 2023. Meski demikian, Bil Huda belum mau menceritakan detail mengenai bukti tuduhan perselingkuhan Selvi-Hana. Sementara itu, Acong Latif, kuasa hukum Selvi-Hana, mengatakan pihak Dausbini punya hak berpendapat apa saja tentang kliennya. Acong Latif kembali mengingatkan bahwa kliennya sudah mencabut dalil gugatan perselingkuhan karena kasihan kepada Dausbini. Di sisi lain, Cecep Wijaya yang merupakan ayah Selvi mengklaim jika Dausbini lah yang telah mempermainkan hati sang putri. Sebab Dausbini sempat meminta maaf sambil menangis-nangis lantaran diduga ketahuan berselingkuh oleh ibu mertuanya. Selain itu, Cecep Wijaya juga mengaku sempat tak setuju putrinya menikah dengan Dausbini. Namun akhirnya ayah Selvi-Hana Wijaya terpaksa merestui lantaran putrinya kekeh ingin menikah dengan Dausbini. Cecep menuturkan Selvi-Hana Wijaya dan Dausbini tak butuh waktu lama untuk berpacaran. Bahkan ia sempat kaget saat sang komedian melamar putrinya. Ayah Selvi-Hana Wijaya mengaku selama ini menutupi tabiat buruk menantunya. Hal tersebut dilakukan oleh ayah Selvi-Hana Wijaya untuk menghargai
menghargai Dausmini sebagai menantu. Namun sayangnya Dausmini justru tak menghargai Cecep Wijaya sebagai mertuanya. Selvi Hanawijaya sendiri mengaku kecewa lantaran Dausmini menuding dirinya lah yang justru melakukan perselingkuhan. Padahal dalil gugatan perselingkuhan terhadap Dausmini telah ia cabut. Selvi Hanawijaya membeberkan alasan dirinya mencabut dalil gugatan perselingkuhan terhadap sang suami lantaran merasa kasihan. Kendati begitu, Selvi Hana menegaskan bahwa dirinya telah memiliki beberapa bukti dan saksi terkait dugaan perselingkuhan sang suami. Dalam dokumentasi lain, Selvi Hanawijaya juga mengaku sulit bertemu dengan Muhammad Al-Fatih Firdaus alias Al-Putranya. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Asmirandah ungkap perkembangan buah cintanya dengan Jonas Rivano, Chloe Emmanuel Vanwatimena. Di usia Chloe yang baru menginjak 2 tahun, Asmirandah kerap dibuat takjub dengan perkembangan sang buah hati yang terbilang pesat. Hal itu dikatakan Asmirandah saat ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa 28 Maret 2023. Bahkan Chloe sudah mampu melakukan hal-hal yang belum pernah diajarkan kedua orang tuanya. Termasuk karakter Chloe sudah terbaca lantaran sudah mampu menunjukkan apa yang dirasakan. Tak heran melihat karakter sang putri, Anda dan Jonas pun seolah bercermin akan diri mereka masing-masing. Di sisi lain, demi memastikan asupan gizi sang buah hati, Asmirandah membuat empasi atau makanan pendamping ASI sendiri. Kegiatan membuat empasi sendiri untuk putrinya, Chloe Emmanuel Vanwatimena, sudah menjadi kebiasaan bagi istri Jonas Rivano itu. Karenanya tak jarang Asmirandah membagikan kegiatannya membuat empasi melalui sosial media Instagram pribadi. Bukan tanpa alasan mengapa pemain peran berusia 33 tahun itu rajin membuat empasi sendiri untuk Chloe. Asmirandah mengaku ia ingin memastikan sendiri asupan gizi untuk Chloe yang masih berusia 2 tahun 3 bulan itu. Di samping itu, alasan kebersihan bahan makanan pun menjadi hal yang sangat diperhatikan Asmirandah. Di samping itu, pemain sinetron Cinta Suci ini merasa Chloe makin lahap berkat dibuatkan empasi oleh ibunya sendiri. Perlu diketahui 7 tahun menantikan hadirnya anak, kini Asmirandah dan Jonas Rivano makin kompak sebagai orang tua. Kekompakan Asmirandah dan Jonas Rivano sebagai orang tua dimulai sejak Chloe Emmanuel Vanwatimena masih dalam kandungan. Tak sia-sia kerjasama solid Anda dan Jonas pun benar-benar dilakukan dengan baik ketika Chloe telah lahir. Diakui Anda, suaminya merupakan seorang ayah yang sigap dan telaten ketika dapat giliran mengurus Chloe. Aktris berdarah Belanda itu pun merasa bersyukur memiliki suami seperti Jonas. Dengan suami seperti apa? Perkembangannya pastinya sangat luar biasa ya. Puji Tuhan banget, bersyukur banget kita dengan tumbuh kembangnya Chloe. Dan buat kita sih melihat tumbuh kembangnya Chloe sampai sekarang tuh kadang tuh masih bikin kita amazed sendiri gitu. Wow, dia bisa kayak begini ya, dia bisa kayak gini. Padahal mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita belum sempat ngajarin ke Chloe, tapi dia udah bisa sendiri gitu. Apa nih yang paling kelihatan banget dari Chloe sendiri? Ya, masa 2 tahun ini Chloe kan udah mulai super aktif, terus dia juga udah mulai kelihatan tuh sikapnya, emosinya, itu sih yang lebih kelihatan sih. Jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update.
Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia.